Nanti ditanya, menggunakan apa saudara lihat? Kalau dia bilang, ya saya lihat dia beberes Pak. Iya, menggunakan alat apa? Saudara Berarti ini jadi akan saksi. menjadi bumerang untuk tersangka MR, Pak ya? Akan menjadi bumerang buat dia. Kenapa? Karena dia sudah mengaku. Oh ya. Walaupun saya berpikir dan kasihan kepada dia, dan saya lihat dia ini korban dari sebuah skenario sebenarnya. Danu ini korban dari sebuah skenario yang dia tidak pahami gitu ya. Mungkin dia butuh uang atau apa gitu kan. Tapi ya sudahlah, kita lihat saja. Mudah-mudahan keadilan bisa terselenggara di ruang sidang pengadilan Subang. Penyajian hasil forensik. Nah, ada nggak DNA Rigi dan Abi? Ya kan? Jika tidak ada, kan pertanyaannya kapan dia melakukan itu? Jaksa harus membuktikan bahwa dia telah melakukan pembersihan terhadap DNA atau sidik jari di lokasi kejadian. Begitu. Siapa saksi yang bisa menerangkan itu? Kelihatannya Danu tidak sampai di BAP ke arah sana, sehingga tidak termuat dalam dakwaan. Makanya saya bilang ini besar sekali celah untuk menggugurkan dakwaan ini. Ya teman-teman semua, baik lagi di Cafe News masih membahas ke Subang. Jadi kemarin itu ada live-nya dari MBS ya, atau Mbak Suci ya teman-teman. Jadi situ apa ya, live-nya menarik ya teman-teman, dan memang apa ya, isinya daging lah, ilmu-ilmu ya. Karena di situ ada pakar hukum yang menjelaskan tentang hukum dan juga membahas tentang khususnya ya di kasus Subang ini gitu. Jadi kemarin juga ada Bang Jack juga ya, gue juga tentunya hadir juga, namun ya gue tidak berkomentar gitu ya. Biasanya gue memang kalau ada live dari para YouTuber Subang atau Mbak Suci itu kayak gue tuh lihat tuh inti-intinya apa kan, kayak gitu, pembicaranya seperti apa gitu kan. Jadi gue simak gitu ini, dan di situ ada suatu pernyataan dari pakar hukum tersebut yang menyatakan bahwasanya Danu ini apa ya, Danu ini apa sih alibinya ini sebenarnya, atau pernyataannya ini bisa dipatahkan gitu ya. Itu adalah suatu hal yang apa ya, penting juga gitu ya untuk teman-teman ketahui. Itu bisa juga dipatahkan kan, kayak gitu. Dan gue setuju ya untuk hal tersebut, bisa aja dipatahkan. Ada kemungkinan untuk hal tersebut jika memang Pak Roman dan juga Pak Yosef memiliki bukti ya untuk hal tersebut, dan bisa dipatahkan secara hukum ya. Kalau misalkan Pak Roman, dan kayak gue bilang di sini memang dituntut ya Pak Roman sebagai pengacara, apakah bisa gitu kan ya, mengolah kata dan juga memberikan fakta-fakta gitu kan ya. Di sini kredibilitasnya memang dipertaruhkan juga ya untuk Pak Roman, apakah bisa kan kayak gitu membela Pak Yosef. Dan juga di sini kalau secara hukum tadi udah dibilangnya pakar hukum itu masih bisa gitu kan, dan mungkin masih muda ya untuk dipatahkan untuk Danu. Namun di sini ada hal penting juga yang diungkapkan oleh pakar tersebut, bahwasanya di sini dia juga percaya apa Bang? Percaya bahwasanya Danu ini hanya dimanfaatkan oleh orang tertentu gitu kan. Hanya dimanfaatkan, entah itu Pak Yosef ataupun orang lain gitu kan ya. Mungkin ya kategorinya mungkin apa karena uang, apa karena apa, jadi dia mau membantu melakukan hal tersebut. Dalam kategori ini di sini pakar hukum ini yang dihadirkan itu juga percaya bahwasanya Danu ini hanya dimanfaatkan gitu. Artinya dia juga percaya bahwasanya Danu ini bukan pelaku utamanya. Artinya benar-benar ada orang yang apa ya, benar-benar sebagai pelaku utamanya atau dalangnya ya, entah itu Pak Yosef ataupun bukan kan, kayak gitu. Seperti itu. Itulah apa ya, pembahasan yang sangat bagus banget, juga menjelaskan tentang hukum-hukumnya seperti apa kan, kayak gitu. Dan juga situ ya daging semua ya isinya, jadi tidak mengkreditkan dari pihak manapun ya. Jadi kita di sini membahas ilmunya aja gitu, tentang hukumnya gitu kan, seperti itu. Dan tentunya dari orang tersebut sebagai apa ya, ahli hukum juga berpendapat sesuai pendapatnya sendiri, dan di situ pendapatnya sendiri menyatakan bahwasanya ya itu ya, kesimpulannya Danu ini juga hanya dimanfaatkan oleh orang lain kan, kayak gitu. Jadi dia juga memiliki pemikiran seperti itu ya teman-teman. Dan juga memang secara hukum juga bahwasanya untuk pernyataan Danu ini masih bisa dipatahkan ya untuk secara hukumnya tersebut gitu. Dan itu lah gue menyetujui juga ya teman-teman, karena
kalau menurut gue pribadi ya, sebagai yang pengawal Polres Subang juga, untuk pernyataan Danu ini akan kuat jika ada kayak pernyataan lain, saksi lainnya, atau ada barang bukti yang sangat menguatkan. Itu memang menjadi kuat pernyataan Danu. Dan sekarang ini kalau misalkan hanya pernyataan Danu aja, itu kurang kuat gitu kalau misalkan tidak dikuatkan oleh hal-hal yang lainnya. Di sini sih kalau Kombes Pol Surawan ya, yang gue tahu ini kita lihat ya, sangat mungkin udah mulai mempercayai Danu ini, karena apa yang dia katakan ini konsisten dan sesuai dengan barang-barang bukti di TKP kan, kayak gitu kan. Kalau misalkan dari dari kepolisian Polda kayak Kombes Pol Surawan, tentunya tidak hanya melihat kata-kata tapi melihat fakta yang ada gitu kan, melihat bukti yang ada, kata-katanya konsisten nggak, kata-katanya sesuai nggak gitu kan gitu. Jadi nanti Kombes Pol Surawan juga akan melihat barang bukti dari kan saksi ya, saksi kuncinya juga kan seperti apa gitu kan ya. Kalau Danu ini kan jadi saksi terdakwa, setahu gue kan ada 5 alat bukti ya, saksi ahli, saksi kunci, saksi terdakwa, juga petunjuk dan juga surat gitu ya. Jadi Danu ini kan sebagai nanti kan sebagai saksi terdakwa gitu kan, entah nanti saksi kunci ada lagi. Kalau misalnya Kombes Pol Surawan bilangnya kan saksi kunci ada ya, cuman mungkin masih disembunyikan atau gimana, ataukah itu dia hanya membual aja, gue nggak tahu ya, apakah nanti benar-benar ada gitu kan saksi kunci yang benar-benar melihat gitu kan ya. Terus barang-barang bukti ya sudah teman-teman nggak tahu ya, kalau infonya kemarin kan ada beberapa alat bukti ya, dan banyak gitu ya, itu harus benar-benar nanti di perkara utama tentunya harus ditunjukkan barang-barang bukti yang ada. Terusnya dari saksi ahli tentunya nanti Dr. Hasri juga harus hadir ya di situ. Terus kemudian ada saksi kunci mungkin tentang OOJ, itu juga nanti kan ada gitu kan ya. Yayasan tentunya juga ada untuk saksi-saksi kuncinya gitu kan ya. Dan mungkin nanti kalau dari Paroman akan paling lebih menanyakan tentang barang bukti nih, misalkan golok segala macam itu kan tidak ditemukan. Andai pun ditemukan pun Paroman juga akan menanyakan gitu kan seperti apa. Namun kan di sini kan itu kesulitannya ya dari pihak kepolisian, bahwasanya barang-barang bukti yang sudah lama dan kemungkinan besar memang sudah dibuang gitu kan ya oleh para pelaku, bahkan CCTV juga disabotase, itu kan kesulitan dari pihak kepolisian gitu kan. Namun di sini memang kita harus yakin ya, sebagai pendukung dari Polda Jabar yang ingin mengungkap ya kasus ini, harusnya kita percaya bahwasanya yang namanya alat bukti itu nggak hanya satu gitu, bahwasanya dari pernyataan Danu sudah ada, tinggal apakah ada barang-barang bukti lain gitu kan ya, seperti pada saat olah TKP gitu kan, pada saat Dr. Hasri juga ngecek apakah benar-benar ada petunjuk kan kayak gitu. Jadi benar-benar walaupun kasus ini sulit, pasti di situ ada petunjuk gitu, dan petunjuk ini akan mengarah kepada siapakah pelaku yang sebenarnya gitu kan. Kombes Pol Surawan selalu mengatakan kita tidak perlu yang namanya pengakuan, tapi kita memiliki bukti-bukti yang sudah ditemukan. Itulah yang kita pegang selalu ya dari Kombes Pol Surawan dan juga jajarannya gitu kan ya. Kita dukung terus untuk Polda Jabar, semoga kasus ini bisa selesai. Tentunya sebagai orang hukum yang sudah banyak mengungkap ya dari channel Mbak Suci juga, itu tidak memihak ya, kita agar mengetahui secara hukumnya seperti apa, itu teman-teman bisa sebenarnya kunjungin juga ya, itu banyak ilmunya juga, dan di situ kita bisa menilai sendiri gitu ya, seperti apa pendapat-pendapat dari pakar hukum kan kayak gitu. Oke, segitu ya dari gua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.